Ada dial bisa diputer-puter. Inovasi apa lagi nih Asus? So guys, ini namanya panjang nih. Ini adalah Asus ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZM. Laptop yang diklaim Asus lahir untuk para pekerja kreatif. Jadi penasaran ya? Langsung kita review aja. Kita cek desainnya dulu ya. Ini adalah laptop dengan layar 16 inci yang cukup gede. Pas ditutup gini, desain framenya itu bulat ya, jadi kelihatan agak mengotak bentuknya. Laptop ini cuma punya satu warna, yaitu mineral black. Backdoornya simple, cuma ada tulisan ProArt di tengah. Pas dibuka, engselnya ini kerasa berat banget ya, jadi agak susah kalau dibuka sama satu tangan. Sayangnya layar ini nggak bisa rebah sampai 180 derajat, tapi layarnya bisa rebah lumayan jauh ya. Pas dibuka kelihatan banget area palm restnya ini gede banget ya. Ada finishing glitter dan ada satu dial puter-puter yang nanti gue bahas deh. Ke bagian layarnya, bezelnya ini cukup tipis ya, paling bagian dagunya aja nih yang agak lebih tebel sendiri. Buat dibawa pakai tangan ini masih cukup oke lah ya, beratnya 2,4 kg dan tebalnya cuma 2 cm aja pas ditutup. Dan bodinya udah ngantongin sertifikat US standar militer 810H, pasti kuat banget. Laptop ini ditenagai oleh Intel i7 Gen 12 12700H yang punya base clock speed di 2,3 GHz dan max boost di 4,7 GHz yang Asus tandemin sama sistem GPU hybrid Nvidia GeForce RTX 3060 dan Intel Xe Graphics. RAM 32GB LPDDR5 SODIMM yang bisa di-upgrade sampai 64GB, storage 2TB NVMe PCIe 4.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 dan laptop ini datang dengan OS Windows 11 Home. Gue udah coba benchmark laptop ini, tapi sebelumnya jangan lupa switch dulu fan-nya ke performance di aplikasi ProArt Creator Hub. Di 3D Mark Time Spy, laptop ini bisa dapetin overall score di 8395 dengan graphic score di 7956 dan CPU score di 1228 dan diestimasi bisa dapetin 80 FPS buat mainin Battlefield 5 dengan resolusi 1440p. Di PC Mark 10, laptop ini bisa dapetin overall score di 7123. Lanjut, gue pakai Cinebench versi terbaru Cinebench 2024. Laptop ini dapetin GPU score di 7044, CPU single core di 104 dan CPU multicore di 1022. Gue coba main di yang game ringan dulu ya, ada Dota 2. Game ini bisa dilibas sangat baik. Dengan grafik best looking di resolusi native 4K, laptop ini bisa ngasih frame rate di 100 sampai 120 fps. Main Valorant dengan settingan serba high, laptop ini bisa dapetin frame rate di 190 sampai 215 fps. Sementara buat game AAA, gue coba main Cyberpunk 2077 dengan resolusi native di 4K dan settingan grafik low, laptop ini bisa dapetin frame rate di 50 sampai 60 fps. Kalau gue turunin resolusinya ke Full HD dengan settingan high, laptop ini bisa kasih frame rate di 70 sampai 80 fps. Buat main game AAA ini masih reliable banget ya, tapi karena ini adalah laptop studio, nah gimana performanya untuk kebutuhan kreatif? Oke, sebelum gue tes, gue mau bahas layarnya dulu. Layarnya ini cukup spektakuler ya, menggunakan panel OLED 4K 3840 x 2400 pixel dengan aspek rasio 16:10. Respon time 0,2 millisecond, 100% DCI-P3 1 juta banding 1. Versa Certified HDR dan sertifikasi SGS iCare Display, refresh rate 60Hz dengan finishing coating glossy. Soal layarnya udah gak usah diraguin lagi, warnanya vibran, gambar yang dihasilkan juga tajam sampai detail-detail yang kecil sekalipun. HDR-nya juga jalan mau di YouTube atau di Netflix, dan Versa HDR ini memang beda dari HDR biasa. Gak ada efek warna yang wash atau aneh sendiri gitu. Dan dialnya ini punya beberapa fungsi pas kita nonton ya, kayak buat fast forward ataupun sebaliknya. Buat tonton Netflix ya, karena layarnya juga gede, berasa nggak usah nyetel di TV deh. Pakai layar laptop ini aja cukup. Apalagi warna hitam yang dihasilin sama layar OLED itu pekat banget. Speakernya juga besutan Harman Kardon yang suaranya lantang banget, bulat dan udah support Dolby Atmos pastinya. Oke, kita coba buat edit foto dengan menggunakan Adobe Lightroom dan Photoshop. Buat layarnya, Asus udah kasih profile khusus buat layar OLED-nya. Dan menurut preferensi pribadi gue, warnanya ini udah cukup akurat ya buat kita color grading. Nah, gue coba edit foto pakai Lightroom. Yang pertama pasti gue pakai itu dialnya dong. Dialnya ini bisa dipakai buat ngatur exposure, shadow, highlight gitu-gitu. Dan yang pasti buat gue sih ini berguna banget ngerjain post pro yang basic, jadi cepet banget. Kita pindahin fotonya ke Adobe Photoshop. Di sini dialnya punya fungsi kayak atur ketebalan brushnya, zoom in zoom out layer, dan bisa jadi fitur undo.
Dan overall gue nggak nemu masalah dengan multitasking dua aplikasi ini. Experience-nya masih lancar, smooth, dan cukup gesit. Buat edit video di Premiere Pro, sayangnya dialnya ini nggak ada fungsi khususnya di sini. Gue ngedit footage 4K dengan preview di resolusi full, experience-nya lancar ya. Nggak ada lag, semuanya smooth. Dan masih aman kalau kita stabilin footage-nya ke After Effects. Jadi experience multitasking dua aplikasi ini juga kerasa lancar dan fluid. Wah, ini kucuk banget ya. Buat kerja, touchpad-nya juga ini cukup besar dan punya 3 klik button ya. Yang di tengah ini fungsinya kalau kita tekan, kita bisa scroll layarnya menggunakan touchpad-nya. Pas ngetik, keyboardnya cukup enak ya. Key travelnya juga cukup pas di 1,4 mm. Area palm rest-nya juga ini gede banget, paling suka kepencet dialnya aja kalau lagi ngetik. Oh ya, keyboardnya ini punya 3 level backlit ya. Asus juga kasih webcam yang sayangnya ini masih beresolusi HD dan sudah dilengkapi dengan privacy shutter. Ya, kualitasnya cukup aja. Untuk meeting, Asus sediain Asus AI Noise Cancellation untuk mic dan speakernya, dan Asus AI Sense kamera yang bisa kita akses di aplikasi My Asus. Laptop ini punya baterai yang gede, 90 Wh yang gue pakai buat ngetik skrip, nyalain iTunes, sambil ngedit-ngedit foto sesekali. Itu baterainya cuma berkurang 45%-an dalam waktu 2 jam. Asus juga kasih batok charger yang cukup gede dengan daya maksimal di 240 Watt. I/O ports-nya juga ini cukup lengkap. Di kanan ada 2 USB-C Thunderbolt 4 yang support DisplayPort dan power delivery. 1 HDMI 2.1 FRL, 1 USB-A 3.2 Gen 2. Di sebelah kanannya ini ada 1 RJ45 GB Ethernet, 1 USB-A 3.2 Gen 2, dan alhamdulillahnya ini ada SD card reader Express 7.0. Kesimpulannya memang laptop ini cocok buat para pekerja kreatif dan mainin dialnya ini pas ngedit foto tuh enak banget. Emang ya kepikiran aja si Asus ini bikin inovasi. Laptopnya juga ganteng dan yang paling spektakuler itu ada di layar OLED-nya yang enak dipakai buat ngapain aja. Jadi kalau ada budget boleh deh disikat.